Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabatku semua, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, senang sekali kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini, tentunya dengan harapan dan doa semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada ilmu yang akan saya berikan ini. Pada kesempatan ini saya akan membagikan ciri-ciri atau mengenali ciri-ciri gangguan non medis melalui gejala-gejala pada tubuh kita. Hal ini penting untuk pengobatan, karena kadang selain dari gangguan medis, bisa juga gangguan dari non medis tapi dengan gejala yang sama. Ini untuk melengkapi pelajaran bekam yang kemarin sudah saya berikan. Gangguan medis itu atau gangguan jin itu bisa berasal dari 3 jalan. Yang pertama, bisa dari keturunan. Jadi kalau kita mempunyai semisal keturunan orang-orang dulu yang berilmu yang menggunakan kodam, maka pada saat beliau meninggal, kodam tidak ikut meninggal, tidak ikut mati. Jadi kodam itu akan mencari tuan baru. Ya, biasanya yang dipilih dari anak keturunannya, bisa cucunya atau anaknya. Dan untuk itu biasanya bisa yang cocok dengan wetonnya, hari kelahirannya, atau dengan sifatnya, sifat-sifat leluhur kita yang punya kodam tersebut. Jalan yang kedua, dengan melalui amalan-amalan yang mungkin sengaja kita panggil untuk masuk ke tubuh kita. Kan banyak amalan yang sengaja untuk memanggil kodam agar bisa masuk ke tubuh kita. Nah, di saat kita sudah tidak memakai kodam itu lagi, jika kodamnya tidak dibuang, maka kodam itu akan menggerogoti kita. Satu contoh, kita punya ilmu, terutama ilmu yang hitam ini ya, terutama ilmu yang benar-benar menggunakan jin-jin tidak beriman gitu. Kita bisa punya ilmu pelet, aliran hitam. Nah, itu kan menggunakan media-media jin-jin yang non muslim. Itu saat kita udah nikah, udah tidak mau menggunakan ilmu pelet lagi, itu otomatis kodamnya itu akan menggerogoti tubuh kita. Makanya itu kalau udah terjadi begitu, sebaiknya dikeluarkan.
Terus yang ketiga itu dari kiriman. Dari kiriman itu bisa dari orang yang nggak suka sama kita, jadi akhirnya kita disantet atau dikirim guna-guna atau lain-lain. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya akan memberikan ciri-cirinya dari gangguan non medis. Karena begini, kadang-kadang kita merasa kita ini sakit, seperti sakit medis, tapi ternyata unsurnya itu karena kita tidak mengetahui ciri-cirinya, ternyata itu sakit non medis. Contoh, pernah ada kasus orang sakit lambung udah sangat parah selama 16 tahun. Nah, terus diobatkan kemana-mana tidak sembuh itu sakitnya. Nah, baru setelah bahasanya diruqyah ya, setelah diruqyah dicek ada jin atau enggak di dalam tubuhnya, ada gangguan non medis atau enggak, ternyata di tubuhnya ada jin yang sengaja disuruh orang untuk mengacak-acak lambung dari pasien tersebut. Nah, setelah dikeluarkan jinnya, akhirnya langsung seketika enakan, udah tidak terasa mual, tidak terasa apa-apa lagi. Nah, setelah itu baru dikasih obat medis, sehari udah sembuh udah. Nah, seperti itu contohnya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain lagi. Untuk itu, kalau kita sakit, pertama kita harus tahu dulu sumber penyakitnya itu dari medis atau non medis. Kalau penyakitnya medis, ternyata setelah dicek nanti ternyata medis ini, nah, kita bisa ambil tindakan medis, berobat ke medis, akan jadi pengobatan yang manjur gitu. Tapi kalau sumber masalah penyakitnya itu dari penyakit non medis, dibawa kemanapun nggak akan sembuh. Nah, begitu. Untuk itu dalam kesempatan ini saya telah merangkum beberapa gejala yang biasa ditimbulkan oleh orang-orang yang biasanya kena penyakit non medis. Kalau nanti ada yang cocok satu atau dua dari gejala-gejala itu, jalan pertamanya nanti bisa dilakukan pembersihan diri dulu, baru dilanjutkan dengan ikhtiar pengobatan jasmani atau pengobatan medis. Jadi nanti kalau memang ada yang cocok dengan gejala-gejala yang saya sampaikan, bisa nanti dicek dulu, dibersihkan dulu badannya dari penyakit-penyakit medis. Nah, untuk nanti kesempatan berikutnya akan saya berikan itu caranya untuk membersihkan diri dari segala gangguan penyakit medis, penyakit non medis, bisa dari santet atau segala macam. Untuk hal ini saya akan jelaskan dulu ciri-cirinya orang yang punya gangguan non medis. Non medis itu bisa umum, bisa dari 3 sebab yang saya sebutkan tadi, dari keturunan, dari amalan kita yang amal hitam, terutama ilmu-ilmu hitam, terus yang ketiga dari kiriman orang. Nah, ini sudah saya rangkum. Untuk video berikutnya saya akan menjelaskan ciri-cirinya yang orang kena gangguan kiriman seperti santet, sihir, dan lain sebagainya. Untuk saat ini saya di video ini akan memberikan ciri-ciri orang yang kena penyakit gangguan non medis dulu.
Untuk yang pertama, gangguannya itu biasanya orang akan sering pusing-pusing tanpa sebab, jadi kepala sering pusing gitu, sering sakit kepala gitu, tapi diminum obat apapun nggak sembuh. Dan itu terjadinya aneh, mungkin kadang tahu-tahu pusing kepala, habis itu langsung enakan lagi, pusing lagi, enak lagi gitu. Yang kedua, pusingnya itu berpindah-pindah, jadi satu, bisa sekarang pusing di bagian depan kepala, kening, habis itu pindah ke bagian ubun-ubun, nanti pindah ke samping, nanti pindah ke belakang, seperti itu. Jadi nggak menetap di satu tempat. Itu biasanya ada gejala-gejala ya, perlu diperiksa lagi ada gangguan non medis atau tidak. Yang ketiga, sering migrain dan sering kambuh. Jadi kadang-kadang itu terasa kayak ini, pusing separuh gitu, kadang-kadang sembuh sendiri, nanti jarak berapa lama kambuh lagi kayak gitu. Jadi enggak benar-benar murni sakit terus, migrain terus, tidak. Nah itu bisa nanti dicek, perlu diwaspadai. Yang ketiga, bahu atau pundak itu sering terasa berat, seperti mengambil beban. Jadi kadang-kadang kayak dicengkram orang gitu. Jadi pundak itu kaku, kayak dicengkram orang, tapi dipijat itu nggak terasa enakan gitu. Jadi kayak tetap di situ aja. Nah, kadang-kadang pindah, jadi dari pundak satu ke kanan, nanti pundak kiri, ganti-gantian, nanti ke di bawah itu bawah leher, pindah lagi ke bahu lagi, kayak gitu, pindah-pindah. Terus yang keenam itu nyeri panas pada bagian tubuh tertentu atau keseluruhan. Jadi kadang terasa tangan itu terasa panas gitu, kayak kena cabai gitu, tapi tahu-tahu nanti hilang, pindah ke kaki cabai gitu. Pokoknya biasanya ciri-cirinya itu kalau penyakit kayak gitu timbul tenggelam, enggak ini. Kalau penyakit medis kan biasanya terus saja panas, ya panas saja. Satu contoh, orang kena penyakit kolesterol, ya udah pundaknya kaku aja, udah pindah dari situ aja, enggak pindah kemana-mana kayak gitu. Tapi kalau ini pindah-pindah biasanya. Terus yang ke-7, sakit nyeri pada ulu hati. Jadi ulu hati itu jadi ini, di bawah dada, yang di atas perut, di bawah dada itu, pas ulu hati itu biasanya sering terasa kok nyesel, kayak mau napas itu susah gitu. Nah itu bisa ciri-cirinya. Tapi bisa juga orang yang kena asam lambung juga begitu ciri-cirinya. Nah seperti yang saya bilang tadi, kadang-kadang penyakit kayak gini itu menyaru atau menyamar seperti penyakit biasa, padahal itu penyakit dari gangguan non medis. Nah, makanya saya sarankan setiap keluhan apapun, untuk hal pertama itu dibersihkan dulu dari unsur-unsur non medisnya, baru nanti ke penyakit baru ke pengobatan medis. Satu contoh, kalau kita mau kalau kita mau berobat apapun, kalau perlu itu bisa dibersihkan dulu itu badannya dari unsur-unsur non medis. Kalau udah dirasa benar-benar bersih, baru nanti melangkah ke penyakit yang pengobatan medis. Terus yang ke-8 ya, sesak di dada, di ulu hati pada jam-jam tertentu, seperti saya bilang tadi. Jadi pindah-pindah gitu loh, nggak jelas gitu. Yang ke-9, gangguan di sekitar rahim, prostat, ginjal, tumbuh tumor ya, kadang-kadang daging tumbuh kayak gitu, kista, miom, itu biasanya dari gangguan ya. Kalau yang kayak gini biasanya nyerang ke perempuan ya, makanya ada sering pernah dulu itu ada kasus orang kena keputihan terus nggak sembuh terus aja, sering udah bertahun-tahun keputihan, terus habis gitu tumbuh miom, dioperasi tumbuh lagi.
ternyata itu ada gangguan non medis. Jadi ada jin yang sengaja ditanam di situ, di dekat kemaluan itu, untuk ini, untuk menghalangi supaya tidak dapat keturunan, terus bisa terus menyakiti, pokoknya membuat masalah di daerah-daerah situ. Terus yang ke-10, menstruasi tidak normal. Nah, biasanya itu kita seminggu aja udah sembuh gitu. Nah, tahu-tahu ini udah sampai 2 minggu, biasanya 3 hari itu seminggu, biasanya pokoknya nggak normal gitu. Kadang-kadang sampai ada yang 15 hari, sampai parah-parah gitu. Nah, ini biasanya ada gejala-gejala itu ya. Terus yang ke-11, sakit pada bagian tertentu dan berpindah-pindah seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi penyakitnya itu bisa pindah-pindah. Kadang-kadang itu sakit di tangan, pindah di kaki, pindah lagi di perut, pindah lagi kan. Dan itu biasanya juga di jam-jam tertentu pindah-pindah. Terus yang ke-12, sakit tetapi tidak terdeteksi oleh medis. Jadi ada sakit perut nih, tapi dibawa ke dokter, waduh ini sehat semua nih, nggak ada masalah ini. Nah, terus nanti sampai rumah sakit lagi, bawa ke dokter enakan lagi, sampai rumah sakit lagi. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya yang sifatnya nggak normal itu wajib diwaspadai. Ini ciri-cirinya. Nah, coba kalau perlu dicatat, atau kalau nggak dicatat juga nggak masalah. Nanti kan tinggal buka video ini lagi, tinggal buka channel lagi. Terus seperti yang saya jelaskan di atas, ini sakit perut sering mah gitu loh. Ya seperti yang saya ceritakan, pernah ada orang yang sakit mah 16 tahun nggak sembuh-sembuh, diobati apapun nggak sembuh, sampai akhirnya begitu dikeluarkan jin dari lambungnya langsung baikan. Ini seperti yang ini. Yang ke-14, sakit di bagian tulang punggung. Biasanya ini di sekitar tulang tengah itu, tulang tengah ya, apa namanya itu, yang tengah itu, yang dari punggung sampai ke tulang ekor, sampai tulang ekor itu kan tulang tengah itu, sampai di situ biasanya. Itu biasa kadang-kadang pegel gitu, kayak dicengkram orang, tapi gimana rasanya nggak jelas gitu, pegel tapi nggak ini, pindah-pindah, atas bawah gitu. Atau kalaupun nggak pindah-pindah, pokoknya kalau sakit di daerah situ, pokoknya apapun keluhannya itu bagusnya dibersihkan dulu itu, penyakit non medis dulu. Jadi pengobatan non medis dulu, baru nanti melangkah ke penyakit medis. Nah, terus yang 15 biasanya itu lumpuh di sekujur tubuh atau di sebagian tubuh juga bisa kadang, dan itu dadakan. Tapi ini bisa juga dari ini ya, kalau berbaik sangkanya ini bisa juga stroke dari gangguan tensi darah juga bisa. Tapi biasanya ini dadakan, nggak punya penyakit tensi darah, tahu-tahu udah stroke aja. Atau tensi darah pun kadang-kadang itu juga diakibatkan dari gangguan non medis itu. Jadi seakan-akan dia punya penyakit punya penyakit hipertensi, padahal dia nggak punya penyakit hipertensi. Seperti itu. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti ini, ya pokoknya yang bersifat aneh langsung coba diusahakan dibersihkan dulu badan. Terus yang ke-16, tidak berfungsi salah satu indera pada. Nah, ini terutama biasanya di penciuman, terus mata rabun gitu, atau nggak enak, pokoknya kayak gitu. Tapi tanpa sebab ya, nggak pilek nggak apa, tahu-tahu
penciuman nggak enak pokoknya, atau bau busuk aja atau bagaimana, itu langsung nanti diupayakan untuk dibersihkan. Yang ke-17 impotensi tanpa sebab. Jadi biasanya ini untuk pengamal ilmu-ilmu tertentu ini biasanya yang diserang, atau meskipun dia nggak mengamalkan ilmu, ya itu tadi, kalau dia ada ini biasanya dari kodam-kodam leluhur. Jadi kodam-kodam leluhur itu gini, kalau leluhurnya dulu kan punya kodam, dia bisa pakai karena tahu kuncinya ya, ibaratnya punya ilmu apa gitu, jadi bisa membaca mantranya, akhirnya bisa diamalkan atau digunakan ilmunya. Tapi kalau untuk yang cuman dari keturunan aja gitu, ini repotnya itu dia nggak bisa cara ngaktifkannya, tapi jinnya cuma jadi pengganggu aja, udah di tubuhnya itu cuma jadi parasit aja. Nah gitu, bagusnya nanti emang dihilangkan. Yang ke-18 biasanya sulit punya keturunan. Jadi kadang-kadang ada orang yang laki-lakinya sehat, perempuannya sehat, tapi susah banget dapat keturunan kayak gitu. Itu bisa juga kadang-kadang dikirim orang untuk khodamnya itu tinggal di sekitar kemaluan, baik pria atau wanita gitu, atau memang sengaja khodamnya sendiri itu nggak tahu berasal dari turunan atau dari amalan dia atau dari apa, itu pengennya menetap di daerah-daerah sekitar kemaluan ini, biasanya yang membuat orang sulit keturunan. Yang ke-19 biasanya 19, detak jantung, tekan darah itu tidak stabil, seperti saya bilang tadi. Jadi kadang-kadang penyakit non medis itu bisa bisa membuat seakan-akan penyakit medis padahal itu non medis gitu. Nah, terus yang ke-20, terjadi seperti pembisuan mati perasa pada bagian tubuh tertentu, kaki atau tangan, ini biasanya mati rasa gitu, mati rasa. Nah itu kalau diilmiahkan gini, kalau di hadis kan katanya, kita pernah dengar bahwa jin-jin atau setan itu tinggal di aliran darah kita, Kalau di tubuh itu banyak khodamnya ya, terutama khodam-khodam yang jin sengaja dibuat untuk menyakiti kita, tinggal di pembuluh-pembuluh darah aja kan bisa mengakibatkan penyempitan pembuluh darah atau tidak lancar aliran darah. Nah itu bisa mengakibatkan yaitu mati rasa, jimpe dan lain sebagainya. Kalau hal terparahnya ya stroke tadi, seperti yang di atas yang udah saya jelaskan tadi, yang yang tahu-tahu udah sore tidak masalah gitu, malam tahu-tahu kolap, besoknya udah stroke kayak gitu. Itu sering terjadi ya, itu bisa sandet juga bisa. Jadi banyak sebab lah, banyak sebab. Jadi makanya nanti bersihkan dulu yang non medis, baru nanti oh iya ternyata ini penyakit medis ini, karena udah didiagnosa, dites nggak ada penyakit ininya. Nanti untuk ngetesnya di video berikutnya akan saya ajarkan caranya. Terus yang ke-21, di bagian tubuh ada seperti yang bergerak. Jadi kadang-kadang tuh ada kalau orang yang ada gangguan medis itu biasanya di tubuhnya atau di punggungnya itu kayak ada yang kalau orang Jawa bilang kleler gitu, kayak jalan gitu, atau di perutnya atau di mana itu. Jadi kayak ada sesuatu yang berjalan di tubuh kita gitu loh, yang di balik kulit ya bahasanya, dan kayak jalan gitu. Nah itu wajib curiga itu kalau yang kayak gitu. Terus yang ke-21 itu kedutan bagian tubuh tertentu yang berpindah-pindah, ya seperti tadi, ya seperti yang bergerak tadi, pindah-pindah aja, tahu-tahu tangan kita dudut,
atau terus kaki kita duduk itu bisa dicurigai bahwa ada mungkin gejala non medis ya. Terus yang 23, sakit pada jam-jam tertentu seperti yang saya jelaskan di atas. Jadi kadang-kadang tiap jam 6 sore mesti bermasalah, enakan, nanti jam 9 masalah lagi, enakan lagi, nanti besok pagi masalah lagi, pokoknya gitu berjam-jam, jam-jam tertentu. Terus 24, ada warna kebiruan seperti memar di bagian tubuh tertentu, kadang berpindah-pindah seperti koin, tapi lebih besar ya kadang-kadang. Jadi nggak pasti itu, kadang-kadang kecil, kadang-kadang, tapi biasanya itu ada bagian, ya itu tahu-tahu itu nggak ada angin, nggak ada hujan, biasanya nggak ada sebab apapun, tahu-tahu udah ada memar gitu, kayak orang dipukul orang kayak gitu. Biasanya itu yang jahat-jahat itu yang pukulan jarak jauh atau apa itu, kacau ya ilmu-ilmu kayak gitu. Jadi untuk mukul jarak jauh itu sering ada kejadian yang kayak gitu, tahu-tahu terus gosong di bagian mana itu. Terus yang ke-25 itu ya, sesak di dada terutama bagian asar-asar. Jadi seringnya biasanya kalau gangguan terutama yang kiriman ya, yang sandet ya, ini gangguannya itu di setelah asar dan tengah malam itu biasanya ya. Jadi kalau ada setiap asar atau tengah malam tahu-tahu terus bermasalah itu ya wajib curiga, itu udah langsung aja pertama datang ke orang yang paham dulu tentang non medis, baru nanti kita ke medis. Karena kalau gini jadinya, jadi ada penyakit yang dokter itu menguasai tapi seperti ustadz seperti apa itu nggak menguasai. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang dokter itu tidak menguasai tapi ustadz-ustadz itu atau sesepuh-sepuh kita itu yang menguasai. Jadi yaitu yang diperiksa, gula darahnya bagaimana, normal, kolesterol normal, ini ginjal bagaimana, normal, terus diperiksa ini tekanan darah normal semua, tapi ini kok pusing kepala terus ya, kayak gitu-gitu. Terus yang ke-25, merasa bawaannya tubuh itu lemes, gak wajar, pokoknya yang disebut gak wajar itu ya. Terus yang 26 itu merasa ngantuk, jadi habis maghrib itu aja udah ngantuk, bawaannya lemes, mau tidur aja. Itu bisa juga gejala gula darah juga bisa, kekurangan darah juga bisa. Tapi kan penyakit gula darah dan kekurangan darah itu juga bisa berasal dari non medis, dari gangguan non medis yang seakan-akan medis gitu. Terus bawaannya capek ini kan kadang-kadang orang yang anggapnya bisa juga ini, itu mah orang kurang darah juga gitu jalannya gitu, atau orang diabetes ya bawaannya lemes kayak gitu. Tapi ya seperti saya bilang tadi, kadang-kadang ya non medis itu membuat seakan-akan penyakit medis, itu bisa sekali itu. Terus yang 29, orang yang akan melamar calon pasangannya tahu-tahu batal karena pasangannya bentuknya ini kemarin kok cantik tapi begitu sekarang jadi kayak yang nggak mengerikan tuh santet kacau gitu, santet kasar lah, gampang terdeteksi. Yang nggak deteksi itu biasanya penyakit non medis, terutama yang dari turunan ya, jin turunan, atau kalau nggak dibawa pakai orang itu, nggak dikirim orang ya, dari keturunan itu gini. Kalau kita suka sama orang itu nggak suka sama kita. Kalau orang suka sama kita lihat orang itu jijik, itu jadi biasanya itu sukar dapat jodoh.
Karena ya itu tadi, kalau kita suka dia nggak suka, dia suka kitanya enak, jadi nggak suka. Terus kadang-kadang ekonomi keuangan juga kurang lancar gitu. Nah, itu biasanya yang kalau ini ya dari jin saka, biasanya keturunan jin keturunan. Nanti dalam bahasan berikutnya akan saya jelaskan juga ciri-ciri jin saka itu bang. Jin saka itu khusus khotam keturunan itu tadi. Jadi dari kakek kita atau buyut kita atau leluhur kita yang kebetulan punya khotam gitu, yang khotam kan hidupnya lama. Kalau manusia meninggal kan khotamnya nggak ikut mati, dia tetap hidup lah. Itu maksudnya khotam. Yang kenapa kok ada khotam leluhur itu nggak masalah sih sebetulnya kalau nggak menyakiti. Yang saya bahas ini kalau yang khotamnya itu udah merusak tubuh kita, ya wajib kita hajar, udah nggak ada ampun. Selama dia baik-baik aja ya udah kita baik-baik aja. Tapi kalau dia udah bikin kita rezeki seret, bikin kita kesehatan menurun, bikin ya hajar aja udah, nggak ada ampun. Terus yang ketiga, satu, rasa benci yang mendalam saat bertemu. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini kalau yang udah tingkat ini biasanya kiriman, kalau yang ini sampai tingkat benci. Tapi kalau yang khotam turunan itu biasanya cuman pas waktu naksir aja. Aku naksir dia, waduh dianya nggak suka. Tapi ada orang suka sama kita, kitanya nggak suka gitu, nggak sampai benci terus ya. Ini kalau yang ini udah ada kemungkinan kiriman ya, kalau yang udah tingkatnya kayak gini. Terus yang ketiga, dua, tenggorokan gatal bukan karena sebab medis. Jadi tahu-tahu apa terasanya ya, kayaknya tenggorokan gatal terus itu gitu loh, nggak enak gitu. Nah tapi diperiksa ke dokter katanya aman-aman aja, nggak ada radang, nggak ada segala macam. Terus yang ketiga, 33 ya, mata, hidung, dada sakit secara serempak itu kadang. Nah kalau yang ini biasanya kasar kayak gini, turunan apa itu, bukan dari khotam ya. Biasanya ini kalau yang tipe kayak gini udah kiriman ini, karena dadakan. Terus ini 34 ya, indera penciuman menjadi lemah, terkadang menjadi sangat tajam. Ya gitu. Iya, pengaruh cincin kayak gitu kan bisa kadang-kadang ya sesuka dia, mau bikin penciuman kita berkurang atau dibikinnya apa semakin tajam juga bisa aja untuk ini. Jadi kalau yang punya keluhan kayak gitu sebaiknya udah langsung ini aja, di pokoknya semua yang tidak normal ya, ini ada gejala tapi tidak normal, udah mending langsung di ini aja, langsung dibersihkan. Nanti nih setelah ini besok atau kapan gitu saya akan bahas yang khusus untuk gangguan ibaratnya kena santet, kena sihir, dikerjain orang dan lain-lain. Itu nanti untuk bahasan berikutnya ya. Nah, setelah itu nanti saya juga akan kasih ini ciri-ciri rumah yang dikirimi santet atau kirimi apa gitu, karena sering dulu pernah itu ya, sering lah ada yang rumahnya udah disatroni santet sampai 5 tahun lebih. Setiap orang yang ngobati langsung muntah darah, ngobati muntah darah. Alhamdulillah ya, setelah dibersihkan ternyata malam itu juga itu banyak suara-suara yang aneh, kayak kebakar gitu, bau hangus. Terus besoknya itu banyak semut-semut mati, kelabang mati.
ada itu apa yang apa kalau bahasanya belatung ya, belatung mati, ular di halaman mati, kelabang cecak mati semua. Wah, luar biasa yang itu serangan yang ganas itu pernah dulu kejadian di suatu tempat. Ya alhamdulillah sudah beres semua. Jadi emang ya mau nggak mau kayak gitu tuh ada ya. Jangan ada perasaan gini, wah saya kan nggak berbuat jelek, nggak mungkin orang berbuat jelek sama kita, nggak bisa patokan kayak gitu, karena Rasulullah itu orang terbaik di dunia, tapi yang membunuh kan juga banyak ya, seperti itu. Nabi-nabi itu semuanya makhluk mulia, akhlaknya mulia, tapi kan nabi-nabi juga dimusuhi orang banyak juga, itu banyak musuh-musuhnya. Nabi Musa, musuh Fir'aun, Nabi Zakaria, nabi nggak ada yang nabi yang nggak punya musuh. Jadi kayak gitu, jadi nggak ada patokannya gitu. Penting kita waspada tapi tidak berburuk sangka, nggak usah membalas, yang penting kita bisa oh ya dari ciri-ciri tadi kan kita bisa langsung tahu, oh ya dari kayaknya ini ada non medis ini, udahlah langsung coba kita nih dibersihkan tubuhnya gitu, terus dipikir-pikir oh ini kayaknya bukan non medis ini, udah bisa. Jadi pengetahuan ini sangat penting untuk terutama untuk terapis atau orang yang ingin menjadi terapis ya, ingin menjadi juru sembuh gitu. Jadi biar bisa mendiagnosa, oh ya pasien kita itu ternyata kena penyakit non medis ini. Penanganannya berarti dibersihkan dulu baru di terapi dengan medis. Satu contoh, oh iya ini kayaknya non medis ini, udah bersihkan non medisnya dulu, habis itu baru dibekam, baru diterapi punggungnya atau bagaimana kayak gitu. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sedikit di sini dulu. Setelah ini mungkin akan saya bikinkan video yang ciri-ciri orang kena santet atau kena sihir. Jadi kalau kita mengalami kayak gitu bisa nanti bisa ambil langkah yang tepat gitu loh. Oh iya, penyakit saya itu dari non medis, kita cari non medis dulu, habis itu baru untuk membersihkan atau mengobati luka-lukanya, luka-luka dari non medis itu ke medis. Luka-luka itu maksudnya gini, kayak yang tadi kena serangan di lambungnya 16 tahun itu kan lambungnya tetap luka, meskipun jinnya udah pergi lambungnya tetap luka lah. Nah itu nanti perlu diobati dengan penyakit dengan pengobatan medis, dengan herbal dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tolong di subscribe sebagai mahar bimbingannya atau sebagai mahar keilmuan, agar ilmu menjadi ilmu yang berkah gitu. Karena di masa muda dulu saya pernah juga belajar ilmu yang bahasanya ilmu mencuri ilmu lah. Jadi guru menjelaskan gitu belum dikasihkan ke kita, udah saya dengar, saya amalkan sendiri, ternyata ya saya amalkan nggak manfaat karena nggak ada berkah dari guru gitu loh. Nah ini saran saya ya, kalau bisa nanti di subscribe, di like, dibagi-bagikan ke teman-temannya gitu, agar banyak yang memanfaatkan ilmu ini gitu ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.